Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Miftahur Rahman, NPM 718212494 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dunia, yang dimana ada beberapa poin tentang perekonomian global yang telah menjadi tantangan bagi semua negara yang memiliki banyak perusahaan besar untuk go internasional. Ada juga negara-negara yang memiliki banyak perusahaan besar dan sudah go internasional, antara lain contohnya seperti Inggris, Jepang, dan juga Jerman. Hal ini akan berpengaruh pada semakin pentingnya untuk mempelajari dan menguasai manajemen internasional bagi siapa saja yang ingin bekerja atau berkiprah di arena internasional. Dan juga seiring dengan adanya perubahan perekonomian global secara manajerial juga diikuti adanya perubahan pada pengelolaan suatu usaha, terutama yang sudah melakukan usaha di berbagai negara. Contohnya Honda di Jepang telah melakukan peningkatan produksi. Tidak hanya di Jepang saja, namun di Indonesia itu pun juga ada. Salah satunya yang dilakukan oleh Astra Motor. Di sini ada manajemen internasional, yang dimana manajemen internasional adalah proses beberapa teknik-teknik dan konsep manajemen dalam arena lingkungan internasional. Ada juga perusahaan internasional, yang dimana multinational corporation merupakan perusahaan yang sudah menjalankan kegiatan pada banyak negara dengan operasional dan produk yang memiliki kualitas internasional. Multinational corporation dapat disamakan transnational corporation, yaitu suatu perusahaan yang sudah melewati batas negara dan operasinya. Wilayah besar dalam komunitas global ada dua, yaitu dalam komunitas global wilayah dibagi menjadi berbagai bagian, ada yang besar dan juga ada yang kecil. Wilayah besar disebut major region, dan sedangkan wilayah kecil itu hanya bisa disebut dengan region. Dalam salah satu wilayah region terdapat sekelompok anggota atau negara-negara yang memiliki kesamaan dan status ekonomi. Ada juga globalisasi, yang dimana globalisasi merupakan produksi dan distribusi produk dan jasa secara homogen memiliki tipe dan kualitas yang sama. Ada juga internasionalisasi, yang dimana perkembangan perdagangan dan investasi menjadikan adanya bisnis antar negara yang semakin berkembang merupakan hal yang wajar. Ada juga hal yang tidak lain adanya peranan perusahaan besar yang sudah go internasional terlebih dahulu, khususnya go internasional terlebih dahulunya khususnya peningkatan penjualan maupun pembelian barang-barang dari negara ke negara lainnya. Ada juga potensi perdagangan bebas yang dilakukan oleh 3 negara. Ada Kanada, Meksiko, dan USA yang tergabung dalam asosiasi NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Munculnya komunitas Eropa, adanya usaha-usaha untuk membangun kembali Rusia dan negara-negara lain yang tergabung dalam Uni Soviet dan Eropa Timur. Adanya kekuatan ekonomi Jepang di lingkaran Pasifik dan perkembangan pada negara Cina, dan munculnya kekuatan Asia yang disebut Four Tiger atau Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Sedangkan Asia Tenggara terdapat pula kekuatan ekonomi baru, antara lain Malaysia, Thailand, Indonesia, bahkan Vietnam. Revolusi Industri 4.0 itu sangat menjadi peluang usaha.
Ada juga perdagangan internasional, yang dimana semua negara di dunia ini menjadi sangat tergantung satu sama lain dengan adanya kegiatan perdagangan. Ada juga negara yang banyak melakukan ekspor, pada umumnya mereka memiliki keunggulan dalam produksinya. Yang terakhir, status ekonomi negara, yang dimana kegiatan ekonomi ini di berbagai negara akan merubah suasana mekanisme kegiatan baik di dalam maupun di luar negara. Dengan perkataan lain, bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis internasional akan mempengaruhi ekonomi dalam suatu negara. Pengaruh tersebut akan merubah status ekonomi negara, mengalami perubahan mekanisme kegiatan bisnisnya. Ada yang semakin semarak, bergairah, ada juga pula yang semakin responsif dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.